Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya lewat Zoom. Ini sebenarnya pengennya offline, tapi karena harus saya sampaikan minggu ini, nah, nanti juga kalau misalnya masih dibutuhkan lagi dengan offline ya nggak apa-apa nanti minggu depan atau apa. Tapi ini yang penting supaya tersampaikan dulu. Siapa tahu memang ada yang mau memulainya bulan Juni ya, bulan Juni atau mungkin bulan Juli. Tidak mengapa, tapi yang penting kan sudah dimulai dulu kegiatan ini. Baik, jadi pertemuan pada malam hari ini sebenarnya saya ingin menyampaikan aja informasi atau sharing atau semacam sosialisasi sedikit ya, karena kebetulan eh, sebentar lagi kan ini ya, sebentar lagi saya akan coba share dulu. Nah, ya, coba share dulu. Hmm. Ya, sudah terlihat ya. Saya perbesar nih, kalau misalnya kurang terlihat nanti. Ini sekarang Anda semester 4 ya. Sekarang semester 4. Semester 4 ini ya. Betul ya. Semester 4. Baik yang KIP A2 pagi maupun yang sore atau reguler sore. Kemudian besok itu semester 5. Ini kan materinya seperti ini semester 5 ya. Semester 5. Nah, lalu kemudian di semester 6 itu ada yang namanya kerja praktek ya. Ini ya. Semester 6. Semester 6 itu ada kerja praktek, ada KKN juga nanti ya. Nah, ini malah kerja prakteknya di semester 7. Nah, malah di semester 7 ya. Saya lanjutkan ini. Kemudian aturannya, kalau kita mau kerja praktek, itu kita harus punya 100 SKS. Jadi kalian harus punya atau sudah menempuh 100 SKS. SKS-nya berjalan, maksudnya SKS berjalan itu berjalan pada saat semester itu juga. Jadi misalnya besok ini ya, syarat daftar magang ini ya. Jadi misalnya besok itu semester 5 ya. Semester 5 itu sampai sekarang saya hitung sih sudah 100 sih ya. Semester 4 nanti tambah semester 5 itu sudah 100 SKS ya. Nanti hitung lagi saya nggak apa. Siapa tahu ada mata kuliah yang baru. Tapi kemarin-kemarin memang saya hitung 100 SKS. Jadi untuk mata kuliah kerja praktek ya yang tadi di semester 7 itu sebenarnya Anda bisa ambil di semester 6 nanti ya. Tapi kerja praktek ya. Jadi tolong dibedakan ya antara magang dengan kerja praktek ini ya. Jadi kalau di informatika UNWAS itu untuk kerja praktek, mata kuliah kerja praktek itu diisi memang dengan kegiatannya apa? Diisi dengan kegiatannya magang dan seminar bimbingan, kemudian seminar kerja praktek. Nah, kalau magangnya dan kerja prakteknya itu diambil pada semester yang sama, itu pasti akan banyak yang tidak akan selesai biasanya. Karena magang itu di informatika UNWAS itu di dunia luar ya, di dunia industri ya, itu minimal 2 bulan sekarang kan. Nah, nanti sisanya masih ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan mungkin untuk bimbingan. Kalau memang bimbingannya tidak intensif ya dipastikan nanti tidak akan bisa ikut atau mengajukan seminar KP. Maka dari itu, ini saya cerita dulu ya, kronologisnya dulu. Maka dari itu, magang ini tidak harus diambil nanti ketika ngambil kerja praktek. Tidak, tapi magang ini boleh kalian ambil sebelum Anda ngambil mata kuliah kerja praktek di KRS. Jadi sebelumnya. Nah, kapan itu tepatnya?
sebenarnya tepatnya besok semester 5 itu. Tapi karena kalau kalian ada beberapa anak yang reguler pagi ya, biasanya terbentur pada jam ya, pada jam atau perkuliahan yang pagi. Jadi boleh magang pada saat liburan antar semester tentunya ya. Ini rencananya nanti sepertinya habis UAS kan mestinya libur Anda ya. Nah itu cukup lumayan 2 bulanan loh liburannya. Bisa lah. Ya nanti kepotong dengan itu KI ya, dengan potong KI di akhir Juli ya. Nah nanti di akhir Juli itu boleh izin di tempat kerja prakteknya. Kalau memang butuh surat untuk izin nanti minta aja di prodi nanti dibuatkan ya. Tapi kalau cuma bisa boleh lisan atau hanya secara lisan ya, tidak harus ada surat atau hanya mungkin mengisi form atau apa, tidak harus ada surat dari kampus ya, tinggal Anda izin aja di tempat kerja di tingkat magang nanti ya. Jadi yang pertama yang Anda harus siapkan apa? Tempat magangnya ya. Tempat magangnya ini ya. Yang pertama memang Anda harus magang dulu ya di tempat ini ya, minimal industri berbadan hukum CV ini ya. CV atau kedinasan. Sekolah nggak apa-apa atau minimal kantor kepala desa ya. Ini magang. Kalau yang sudah ikut kampus Merdeka, MBKM bukan kampus Merdeka ya. Kalau yang sudah ikut MBKM, misalnya kemarin ada kampus mengajar atau nantinya memang lolos MSIB atau mungkin program-program yang lain yang MBKM ya, yang memang masuk dalam kategori MBKM, Anda sudah tidak perlu lagi magang. Akan tetapi tetap membuat laporan kerja praktek ya, dan nanti seminar kerja praktek. Jadi beda dengan yang anak-anak yang mungkin teman-teman yang belum pernah ikut MBKM atau tidak ikut MBKM ya normal-normal aja misalnya ya kuliah gitu ya. Kemudian kalau magang ya magang gitu ya. Berarti kalau yang tidak ikut MBKM atau tidak terlibat MBKM berarti Anda harus magang. Magangnya ini ya maksimal 1 tahun. Tapi sebenarnya kan minimal 2 bulan maksudnya. Ini maksimal itu maksudnya diakuinya nanti sebelum pelaksanaan seminar KP ya. Jadi minimal 2 bulan ya 2 bulan 2 bulan CV kedinasan atau minimal kantor kepala desa ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti lebih banyak tanya jawabnya aja. Ini saya jelaskan secara singkat supaya lebih cepat. Kemudian setelah magang nanti Anda di situ magangnya memang saat ini Anda mencari sendiri ya atau bisa tanya-tanya pada kakak tingkat atau mungkin ada dosen seperti saya nanti sebenarnya saya ada tempat cuma nanti akan saya jelaskan belakangan tapi memang terbatas ya hanya 3 gitu menerima untuk Juni-Juli 3 habis itu memang dia padat ya makanya saya berusaha siapa tahu mau ada yang magang Juni-Juli gitu ya. Kalau Agustus ya, kata teman saya itu sudah padat karena ada jadwal magang dari Polines kayaknya. Dari Nasional Polines magang di tempat kerja tempat teman saya itu ya. Kemudian sudah magang ketemu ya nanti kita akan diskusi lagi seperti apa magangnya. Boleh Anda magang di tempat yang bonafit itu boleh ya. Telkomsel, Indosat gitu ya. Bank mana gitu ya. Cuma yang perlu dipikirkan ya, sebenarnya kalau saya sarankan magang itu ya kalau memang hanya sekedar artinya tidak usah terlalu cari yang bonafit karena pasti nanti akan ada banyak banyak hal-hal yang bisa menghambat salah satunya antri biasanya kan masuk antrian kecuali punya orang dalam ya kecuali punya orang dalam di sana antri kemudian yang perlu dipikirkan sebenarnya mau magang di mana saja ini yang perlu digarisbawahi mau magang di mana saja yang perlu dipikirkan oleh kalian itu ya mau magang di CV, PT atau mungkin perusahaan yang bonafit atau mungkin luar kota bahkan mungkin yang pingin gitu ya. Ya tapi yang perlu dipikirkan sebenarnya nantinya
untuk laporannya Anda sudah punya gambaran, gitu ya. Jadi itu yang sering terjadi pada mahasiswa magangnya di Indosat, Telkomsel, di mana gitu ya, beberapa yang tempat-tempat mungkin bonafit atau mungkin di CV yang mungkin tidak terpikirkan, itu CV-nya tidak bergerak di bidang misalnya hanya bergerak di tidak bergerak di bidang komputer atau mungkin bergerak di bidang komputer yang tidak apa-apa, tapi harus punya gambaran. Setelah itu mereka harus punya gambaran, oh nanti saya akan laporan kerja prakteknya di tempat magang ini seperti ini gitu ya. Nah, nanti seperti apa yang boleh dikerjakan, nah nanti kita akan bahas berikutnya. Itu ya yang perlu garis bawahi ya, perlu diingat-ingat ya. Boleh magang di mana saja intinya gitu ya. Nanti kalau kesulitan mau judul apa, nanti bisa konsultasi juga dengan saya. Tapi yang penting saya harapkan Anda sudah tahu gambarannya nanti mau mengerjakan laporannya isinya apa gitu ya di tempat magang itu. Karena ada beberapa tempat magang yang mungkin hanya memperlakukan mahasiswa itu seperti anak-anak SMK gitu ya. Ada beberapa contoh tingkat kalian ya di provinsi itu malah disuruh fotokopi, disuruh ini apa notulen rapat gitu ya. Kan sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Akhirnya terbesit untuk rancang sebuah sistem yaitu tadi ya rapat gitu ya misalnya rapat. Artinya segala sesuatu proses pelaksanaan rapat dari mulai presensi, notulen, kemudian penjadwalan itu dibuat dibuat rancangan sistemnya. Itu kalau magangnya nanti arahnya ke perancangan sistem. Jadi laporan kerja prakteknya itu nanti bisa berupa perancangan saja boleh ya. Perancangan sistem apa gitu ya, perancangan sistem apa gitu ya. Kalau TKP masih kita perbolehkan apapun judulnya ya. Tapi kalau TA nanti ya ada beberapa yang kita sudah mulai hindari gitu ya, karena sudah terlalu banyak dan sudah terlalu umum. Kalau magangnya jaringan komputer Pak boleh, nanti berarti laporannya tentang jaringan komputer, instalasi apa, konfigurasi apa gitu ya, mikrotik atau mungkin apa, atau mungkin magangnya di ya, pemasangan wifi misalnya, atau mungkin IndiHome atau mungkin apalah, itu ada semua laporan kecelotnya ada yang bisa dikerjakan lah ya. Kalau tadi ya, kalau magangnya ternyata di situ nggak ngapa-ngapain Pak ya, hanya duduk-duduk aja, kadang kalau ada kerjaan yang bantu gitu. Nah nanti mulai dipikirkan mau mulai Anda cari-cari ide lah ya. Syukur-syukur nanti ide itu bisa diteruskan di TA gitu ya, supaya lebih ringan. Lalu yang kedua, ini yang penting tempat magangnya tadi sudah dicari ya. Kemudian kalau kalau daftar magang, mulai magang itu sebenarnya disarankan minimal 14 hari setelah pengajuan surat pengantar. Artinya Anda jangan dadak ya. Nanti akan disemprot oleh bagian PU nanti atau oleh Pak Dekan nanti ya. Jadi jangan Pak saya mau magang besok Senin, suratnya dikasihkan besok Sabtu itu ya, surat pengantarnya. Jadi Anda nanti harus membuat, di sini ada semua ya di dokumen ini ya. Saya coba klik ya. Ini sikap.teknik.unhas ACID ya. Sudah saya share ya. Jadi ada buku panduan, lembar peserta yang untuk yang menghadiri seminar, surat keterangan penyerahan laporan kalau sudah selesai, covernya, kemudian lampiran-lampiran ini ya. Lampiran-lampiran ini di sini ada surat permohonan atau ya surat permohonan pengantar magang di perusahaan apa nanti gitu ya. Jadi ada formatnya ya. Nanti ya ada banyak ini ya. Nah, ada noise gitu. Kemudian nah, nah, nah. Ini yang benar. Ini sekarang kan udah nggak daftar ini ya, pakainya sikap ya. Akunnya seperti sikadu ya. Sikap.ini.nuas.id. Saya coba arahkan. Nah ini, bukan ini. Oh enggak ada. Selesai magang, selesai pakai atau magang.
ada formatnya di TU kayaknya. Saya lupa yang, karena saya kebetulan bukan koordinator KP, koordinator TA. Nanti ada suratnya. Intinya Anda itu bukan ini ya. Intinya Anda itu ingin magang di tempat mana selama berapa bulan, kemudian siapa nama pimpinannya gitu ya. Nanti akan ada. Nanti kayak share lagi untuk berikutnya ya. Ini itu. Jadi Anda membuat surat pengantar, membuat sendiri, nanti serahkan ke TU. Sebenarnya dengan membuat sendirinya itu sebenarnya tidak manual, maksud saya ya. Membuat sendirinya dengan ini lewat sikap ini nanti ada. Nanti ya kalau sudah ada, nanti kita akan ada pertemuan kedua yang mungkin sudah bisa login ya. Untuk besok-besok ya, ketika mendekati aja. Atau ketika ada yang sudah bisa login ya. Mungkin kalau mau nyoba ya nggak apa-apa login gitu ya. Siapa tahu sudah bisa 100 SKS misalnya gitu ya. Nanti atau mungkin saya kasih login nanti, saya demokan login yang untuk mahasiswa yang sudah pernah gitu ya. Jadi nanti login, kemudian ada alurnya tadi ya, saya kembali ke sini lagi. Ya, ini minimal sudah kedua, ini sudah ya. Kemudian suratnya bisa di-download dari sini, nanti tempat magangnya mau magang kemana lewat sikap ini ya, ada semua nanti. Nanti kalau ada yang kesulitan saya kasih panduannya lagi. Panduannya ada kok. Lewat sikap nanti Anda tentukan tempat magangnya mana, kemudian nama pimpinannya, lalu selama berapa bulan. Dari mau magang bulan apa gitu. Mau magang tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Yang pasti hitungannya 2 bulan ya. Dan itu diusahakan Anda minta surat itu atau Anda mengajukan surat itu 1 minggu sebelumnya ya. Ya, nanti bisa koordinasi dengan Pak Roni atau Mas Denny ya sebagai koordinator KP. Atau nanti dengan saya juga nggak apa-apa. Oke, berikutnya setelah nanti dapat itu kan suratnya setelah itu dari TU kan nanti akan diproses ya. Dari TU akan mengeluarkan surat pengantar ya. Dari TU atau dari fakultas ini ya. Dari fakultas akan karena yang tanda Pak Dekan akan mengeluarkan surat pengantar bahwa nama mahasiswa ini akan magang atau akan melakukan kerja praktek di perusahaan yang Bapak pimpin misalnya itu, atau yang instansi yang Bapak pimpin, atau mungkin Ibu pimpin atau apa nanti gitu. Ada punyanya seperti itu. Saya belum punya surat-suratnya ya. Kemudian nanti itu yang Anda bawa ke sana, ke tempat magangnya itu ya. Kalau saya sarankan memang kalau Anda punya saudara Pak D, Om, Tante itu ya, atau tetangga yang punya instansi yang bisa tempat buat magang, ya lebih baik di situ aja gitu. Karena nanti birokrasinya kan nggak susah ya, nggak berlapis-lapis ya. Kalau misalnya Anda di magang di mungkin yang perusahaan yang besar gitu ya, di mana Anda nggak punya kenalan siapa-siapa di sana, ya mungkin Anda akan ada berlapis-lapis ya, itunya ya apa pengajuannya ke lewat ke ruangan ini, nanti ke ruangan itu, atau ada syaratnya apa, nanti itu yang perlu dipikirkan ya. Kemudian 2 bulan nanti kalau sudah dapat balasan, nah itu balasannya diterima maupun ditolak, diupload ke sistem ini juga ya, sikap ya. Tapi sebenarnya intinya Anda yang penting dapat tempat magang dulu dan dipastikan punya gambaran nanti laporan kerja prakteknya apa. Kalau sudah nanti proses magang ya seperti biasa, jaga nama baik diri sendiri dan kampus. Lalu proses magangnya diikuti, dan Anda pada saat upload tadi ya surat diterima magangnya dari perusahaan. Jadi kalau dari perusahaan sudah memberi balasan diterima atau ditolak, itu diupload ke sikap ya. Nanti dari koordinator akan mengecek, oh ini sudah diterima magangnya. Lalu dikasih dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbingnya tidak bisa milih kita ya. Ya siapapun itu nanti tolong diterima saja ya. Ya, siapa tahu biasanya kan mahasiswa itu punya dosen-dosen yang favorit atau bagaimana. Tapi siapapun itu tolong diikuti aja. Nanti kalau ada kesulitan ya bisa dikonsultasikan dengan dosen wali. Dengan saya enggak apa, nanti nanti akan saya kasih arahan lah. Misalnya
Pak dosen ini kok ngarahkannya seperti ini ya, nanti saya kasih arahan gitu ya. Arahan, oh maksudnya ini gitu ya. Jadi siapa tahu biar biar klop gitu ya. Kemudian setelah itu tadi sudah ya jaga bimbingan kalau dosen ini juga ada kendala. Kemudian, nah untuk setelah itu magang ya udah magang aja gitu ya. Ya. Sambil disiapkan lagi, dipastikan lagi, diyakinkan lagi atau difikskan lagi nanti laporan kerja prakteknya ini gitu ya. Mulai dicicil-cicil nggak apa-apa sebenarnya sih, ngetik-ngetik aja sih ya. Nah, nanti bimbingannya sebenarnya bisa pada saat itu magang Anda juga bisa, karena kan sudah dapat dosen pembimbing. Atau nanti nunggu Anda ngambil KRS kerja praktek juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kapan ngambil KRS kerja praktek? Jadi harapan saya semester 5 itu besok diisi, bukan diisi ya, diselingi ya, ya diselingi atau kegiatan magang untuk anak-anak 2021 ini ya, terutama yang perwalian saya ini, saya saya harapkan semester 5 itu ya. Atau ini kalau mau milih jadwal yang liburan Juli Agustus itu ya, nanti kepotong KI berarti izin gitu ya, KI selama seminggu gitu ya. Akhir Juli kan Anda KI ya, kunjungan industri itu ya. Nah, nanti kan tapi kan tetap hitungannya Juli dan Agustus 2 bulan. Itu liburnya. September sudah kuliah lagi gitu ya. Atau mau pas kuliah juga nggak apa-apa. Yang penting bisa diatur waktunya ya. Waktunya, diatur waktunya. Nanti kalau misalnya izin ya, izin yang mana yang boleh, izin tempat KP-nya atau izin kuliahnya gitu ya. Tapi kalau saran saya ya, Anda tetap magang karena kita lihat dulu mata kuliahnya. Oh, ini misalnya mata kuliahnya, ini contoh ya, mata kuliahnya ternyata basis data misalnya, ini contoh aja ya, kan sudah nggak ada, sudah Anda sudah ambil ya basis data, oh dosennya Pak Arif gitu ya. Pas malam juga basis data, oh dosennya Pak Arif juga. Nah, Anda izin dengan Pak Arif itu, Pak saya nanti kuliahnya ikut yang malam, presensinya memang tetap pagi gitu ya. Kan dosennya sama gitu ya. Itu boleh kalau saya ya. Ya, semoga dosen lain juga dibolehkan ya. Tapi yang penting ada komunikasinya, izinnya gitu ya. Kenapa kok ikut malam? Karena paginya saya KP Pak gitu ya. Nah, kalau dosennya masih ngotot, ya udah pagi izin KP-nya, ikut kuliahnya pagi, tetap pagi gitu. Ya udah diikuti aja. Mau bagaimana lagi kan gitu kan ya. Ya. Semoga tempat KP-nya mengizinkan gitu ya. Intinya gitu ya. Kan cuma kuliah sebentar, nanti kembali lagi gitu ya. Gitu. Nanti kembali lagi Pak gitu. Tuh, gitu ya. Karena memang resikonya anak pagi begitu. Kalau yang sore mah ya mungkin nggak ada masalah karena kerja magang tiap hari, malah kalau sore itu kan ya. Malamnya kuliah gitu ya. Ya itu sedikit perbedaan dengan yang pagi dan sore. Kemudian kalau sudah selesai magang nanti minta surat selesai magang, setelah bagusnya sertifikat sih ya. Tapi kalau nggak ada ya surat aja nggak apa-apa. Surat telah selesai magang nanti diupload juga ya, diupload juga nanti ya, diupload ke Sikat. Jadi ini bisa dibaca nanti aturan-aturannya. Kalau kemudian kalau sudah bimbingan ya, bimbingan dengan dosen pembimbingnya itu ya, ya. Harapannya bimbingannya kapan? Selambat-lambatnya ya pas Anda ngambil KP itu di semester 6. Nanti saya ingatkan lagi ya pokoknya itu ya. Jadi saya pinginnya perwalian saya itu ya tertib dan sesuai mata kuliahnya. Artinya kemarin kan sudah saya arahkan supaya mengambil beberapa yang memang bisa diambil di semester eh, sebelumnya ya gitu ya. Misalnya ada mata kuliah yang sebelumnya itu harusnya di semester atas, tapi memang saya arahkan untuk, kan itu memang boleh dari prodi boleh diambil di semester yang 4 ini atau mungkin sebelumnya tadi ya. Supaya apa? Supaya studinya lebih cepat. Dan nanti KP juga demikian ya. Jadi nanti harapan saya semester 5 itu magang atau sebelumnya. Ini ada liburan antara semester 4 dan semester 5 ya. Juli Agustus yang bisa dimanfaatkan atau Juni Juli boleh. Kalau kemudian atau kalau yang terpaksa nggak dapat tempat-tempat magang, misalnya susah atau mungkin tidak, dia tidak kurang komunikasi dengan teman-temannya ya. Yang pasti nanti tetap saya pantau ya. Siapa-siapa yang belum dapat tempat magang, nah, nanti baru saya coba carikan solusi. Gitu ya.
Kemudian nanti semester 6 harapan saya ya, Anda ngambil mata kuliah KP di KRS-nya. Kemudian karena gini ya, tadi kan saya sampaikan gini ya, tadi kayak saya share kan gini ya, Pak ini kan adanya KP di semester 7. Sebenarnya tidak, di semester gasal dan genap tuh muncul dia. KP itu bisa diambil di semester 6 atau di semester 7. Gitu ya, boleh. Jadi boleh di semester 6 atau semester 7. Kemudian saya lanjutkan tadi. Nanti kita tanya jawab atau sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja. Kalau sudah selesai magang, nah baru bimbingan. Nah, untuk proses bimbingannya nanti itu sebenarnya nanti aja lah, gitu ya. Nah, nanti saya akan bahas lagi seperti apa, gitu ya. Baik, mungkin itu yang saya sampaikan dulu. Mungkin ada tanya jawab atau tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan, maaf, maksudnya saya. Sudah ada 20. Ada yang mau ditanyakan, mungkin yang terlambat aja. Nanti ya ditanya ya. Nah, ditanyakan temannya ya. Ada tadi Pak Arif ngapain aja. Intinya ininya ya, dari pertemuan malam hari ini saya harapkan kalian arahkan atau sudah mulai memikirkan untuk, karena di informatika itu ada mata kuliah kerja praktek namanya ya. Ada mata kuliah kerja praktek dan tugas akhir. Tapi kan Anda harus menjalani kerja praktek dulu baru bisa tugas akhir kan gitu ya. Meskipun sebenarnya boleh menjalani KP dan TA secara sekaligus boleh, tapi itu tidak berlaku nanti buat perwalian saya. Artinya kenapa? Biar nggak capek gitu ya. Nah, jadi sendiri-sendiri aja sesuai rule, sesuai aturan aja. Syukur-syukur ini nanti bisa Anda ada yang bisa, atau mungkin saya harapkan ya rata-rata lah nanti bisa 3,5 tahun lulusnya gitu ya. Amin gitu ya. Atau tepat 4 tahun juga nggak apa-apa. Ya, jadi harus mulai dipikirkan nanti mau magang kemana gitu ya untuk kerja prakteknya. Syaratnya magang apa? 100 SKS berjalan. Ini saya kasih petunjuk. Anda bisa magang Juni-Juli ini. Caranya bagaimana? Nanti saya ulang lagi caranya juga nggak apa. Caranya Anda harus buat surat permohonan. Nanti kalau kurang jelas bisa menghadap saya. Karena kan kalau pertemuan kayak gini kan memang kadang-kadang ya nggak ada ya, komunikasinya kurang dua arah gitu ya. Tapi ini yang penting sudah saya sampaikan dulu seperti ini. Kalau ada yang masih kurang jelas nggak apa-apa, yang di bagian mana nanti saya jelaskan lagi. Silakan. Pak izin bertanya, Iya Mas Wahyu. waktu magang tuh ada mata kuliah gitu nggak Pak? Seperti biasa gitu. Mata kuliah apa maksudnya? Oh Maksudnya kayak pelajaran biasa gitu. masih kuliah gitu maksudnya. Ya Iya. iya, ya iya, masih lah. Jadi makanya kan kalau kalau sore sebenarnya kan Anda nggak masalah ya. Kalau sore kan nggak masalah karena Anda magangnya kan di pagi hari. Karena Anda kuliahnya kan di sore hari, jadi magangnya kan nggak ada gangguan apa-apa gitu ya. Tapi yang pagi ini yang jadi ya bukan masalah sebenarnya. Yang harus di di strategi ya, atau bukan di waspadai ya, di strategi lah, artinya di trik lah. Bagaimana caranya supaya pagi itu tidak terbentur dengan perkuliahan? Maksudnya Mas Wahyu itu begitu mungkin pertanyaannya. Jadi Mas Wahyu itu malah bertanya untuk anak-anak pagi ya, hebat gitu. Mas Wahyu. Padahal sebenarnya Mas Wahyu sendiri kan anak sore ya. Mas Wahyu sendiri mungkin nggak ada masalah. Jadi tinggal magang aja. Kecuali magangnya malam ya. Ya, magangnya malam. Tapi jarang ya magang malam itu ya. Ya, nggak ada itu biasanya. Magangnya ya magang biasanya jam kerja pagi gitu. Jadi untuk anak-anak pagi caranya bagaimana? Caranya gini. Tadi sudah saya sampaikan, Anda boleh langsung memanfaatkan liburan antara semester ini nanti ya. Juli Agustus boleh, atau kalau mau ini Juni Juli juga boleh, tapi semoga nggak mepet ya Juni ini. Artinya kalau Juni berarti kan suratnya harus sekarang kan gitu ya, karena minggu depan sudah tanggal 31 ya gitu ya. Loh, malah hilang, habis tanya malah hilang. Oh enggak, masih ya gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan itu, atau tadi terpaksa Pak saya dapat tempat magangnya, atau mungkin saya memang bisanya magang karena saya banyak urusan mungkin waktu liburan kemarin, atau membantu siapa, atau mungkin ada urusan, ada proyek, atau mungkin apa, anak-anak yang KIP pagi ini
yang KIP A2, KIP pagi ini, kalau misalnya terpaksa Pak saya September baru bisa magang, ya berarti Anda harus mengatur jadwalnya dengan berkuliahnya. Tadi kan saya sampaikan, tetap kuliah, anak-anak itu tetap kuliah seperti Mas ya, tetap jadi mahasiswa seperti biasa. Ya, kalau sudah magang, sudah dapat tempat magang, posisi memang belum mengambil KRS ya, maaf, belum mengambil KP di KRS maksudnya, belum memasukkan KP-nya di KRS karena hanya magang ya. Jadi magang dulu baru ambil KP di KRS-nya. Posisinya kan masih ini kuliah, jadi kuliah semester 5. Ya udah, berarti Anda harus ketika ada kuliah silahkan izin misalnya dengan dosennya ya. Saya magang, Mbak. Atau mana yang mau dipilih? Ya, kalau tempat magangnya mengizinkan perkuliahan, berarti Anda izin aja di magang, Pak, saya mau kuliah dulu jam sekian sampai jam sekian, nanti saya kembali lagi misalnya gitu ya. Atau seperti tadi yang cara ketiga ini ya, cara kedua atau ketiga ini, anggap aja cara yang lainnya lah ya. Kalau dosanya sama antara pagi dan sore, gitu ya, ya Anda izin ke dosennya, Pak, khusus bulan ini atau Juli Agustus ini misalnya, maaf, bulan September maaf ya, kan mulainya September perkuliahan. Pak, khusus semester ini mungkin atau bahkan mungkin semester ini, saya anak pagi ambil ikut kuliahnya di sore hari karena dosennya kan sama. Tapi saya tetap presensinya pagi. Mungkin dosennya bertanya, lah kenapa? Paginya kenapa? Karena saya magang, Pak, gitu ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dosennya masih bersikukuh, ya sudah, kamu ya magang gitu ya. Itu. Silahkan magang gitu. Tetap kuliahmu pagi. Loh, berarti kan nggak bisa kuliah, Pak. Ya berarti izin kuliahnya gitu ya. Atau kamu izin magangnya ikut kuliah saya pagi ya. Itu nanti silakan dibicarakan dengan saya ya. Kalau ada dosen-dosen yang itu nanti tolong dibicarakan, nanti saya kasih solusi lah ya. Gitu ya. Artinya ada kendala lah dengan perkuliahan, kok tumbuhan dengan magang gitu ya. Nanti silakan disampaikan. Gitu ya Mas Wahyu ya. Masih ada Mas Wahyu. Oh, Ya udah Pak. oh masih ya. Ada lagi mungkin yang lain anak-anak pagi. Ini ada beberapa teman yang KIP pagi A2 ini sepertinya sudah dapat tempat magang ya. Diperhatikan juga jaraknya ya. Jaraknya jangan terlalu jauh dengan tempat tinggal, dengan ya tempat tinggal lah minimal ya. Dengan rumahnya, atau mungkin kalau mau dekat kampus ya boleh cari yang dekat kampus biar bisa bolak-balik kampus atau bagaimana lah di pertimbangan itu. Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lagi. Kalau di sini malu ditanyakan ya Japri atau mungkin menghadap langsung ke saya di ruangan ya. Nanti apa kendalanya atau apa yang belum jelas tentang magang ini ya. Jadi intinya ini pertama kali yang Anda harus siapkan ya, mulai detik ini, mulai malam ini, Anda mau magang di mana gitu ya. Cari-cari informasi lah gitu ya. Nah, sekaligus ini saya kasih tempat. Cuma tempat ini hanya bisanya Juni. Saya share lagi ya. Bisanya Juni Juli. Ya, mana tadi? Oh ini. Ini tempatnya di MG Setos ya. Ini tempat punya teman saya. Namanya Nore tempatnya. Developer sebenarnya. Nore Web ID ya. Nore Web ID. Nore Web ID ini ya. Ya. Saya dikasih jatah tiga anak, tiga mahasiswa. Nanti kalau ada yang berminat silakan ke saya dulu enggak apa-apa, atau mau langsung, mestinya harus ke saya dulu karena nanti saya antarkan ke teman saya itu. Di sana apa yang dikerjakan? Nah, ini ada tiga yang bisa dikerjakan. Anda milih back end developer seperti ini, klik sini nanti ada ada yang ngapain sih back end itu? Ya, mungkin sudah ada yang tahu ya, back end, front end itu mungkin ada yang sudah tahu ya. Backend itu ngurusi nanti dapurnya itu ya, dapurnya suatu web atau aplikasi nanti ya. Jadi ya bikin-bikin coding gitu ya sebenarnya. Agak bikin coding atau
Nah, ini job description-nya ini ya. Mengembangkan sistem pakai Laravel, pakainya Laravel atau framework yang lainnya. Ya minimal Anda paham ini. Sebenarnya ya, kalau Anda sudah paham atau paham sedikit juga nggak apa-apa ya, gitu ya. Yang penting jangan bablas ya, bablas gitu ya. Ya. Seperti kira-kira seperti ini. Kemudian saya kembali lagi, kalau front end berarti depannya kan gitu ya. Anda pakai React atau pakai UI apalah ini nanti mungkin ada sedikit training bentar dari tempatnya. Jadi bikin antarmuka berbasis ini dan lain sebagainya. Kalau masih dianggap back end sama front end ini sulit, ya sebenarnya ini Anda bisa ngambil di sini. Digital marketing akhirnya. Loh, Pak, saya kan informatika, masa digital marketing. Ini nanti bisa. Kemarin sudah saya diskusikan dengan teman saya. Nanti bisa. Apa kegiatannya? Anda bisa ini, bukan memasarkan secara itu ya door to door bukan ya. Anda bisa membuat artikel untuk SEO nanti untuk analitiknya ya. Atau Anda buat konten-konten TikTok ya, Instagram, lalu dianalisa ya. Ternyata konten TikTok yang memuat ini anti analitik nanti ada toolnya soalnya. Ternyata viewernya bisa nambah atau mungkin bisa semakin banyak viewer ada potensi untuk menambah customer gitu ya. Ya, banyak yang terus penjualan ya pemesanan naik misalnya. Oh, ini setelah banyak yang lihat TikTok ini viewernya kemudian tiba-tiba pemesanan kok naik ya, banyak yang pesan web gitu ya, misalnya gitu ya. Atau karena promosi itu gitu ya. Itu di analitik seperti itu. Ya nanti bisa ditanya-tanyakan dulu ya yang penting. Tapi ini memang agak mepet karena Juni-Juli ya, Juni dan Juli. Ya meleset-meleset dikit beberapa hari nggak apa-apa sebenarnya. Ya nggak harus tanggal 1 ya. Tapi yang penting Juni-Juli gitu ya. Itu yang kalau dari saya. Sebenarnya saya juga ada beberapa teman, cuma saya belum yakin mau menerima magang apa tidak itu ya. Ya, sementara masih ini ya, yang masih di tempatnya di Setos, MG Setos ini. Isinya anak-anak muda semua. Kemudian tadi apa lagi mungkin ada yang tanyakan lagi. Itu ya tempat magang, terus nanti tempat magangnya ketemu, mulai dipikirkan laporan kerja prakteknya seperti apa. Kenapa magang ini atau KP ini saya anjurkan untuk dicuri startnya awal-awal? Karena nanti Anda di semester ini ya, semester 6 semester 6 ya, benar ya. Semester 6 itu ada ini ya, ada KKN. Ya, KKN ini sebenarnya cukup menyita waktu ya. KKN ini 3 bulan kalau nggak salah itu ya. Di tempat lain, misalnya di Gunung Pati atau di kecamatan yang masih di area Semarang ya. Di mana itu cukup menyita waktu. Kalau KKN diambil bareng dengan magang, nah dipastikan keteteran nanti ya. Jadi saran saya magangnya diambil di semester 5. Magang itu berarti tidak ngambil mata kuliah KP ya, tapi hanya magang aja. Tapi ada suratnya ya, nanti ditanyakan suratnya harus apa-apa. Ada alurnya di sikap itu kok ya. Silakan nanti dilogingkan sikap ya kalau memang sudah bisa ya. Lalu saya sarankan tadi ya sebelum di liburan ini ya 45 itu boleh kalau Anda nggak mau terganggu kuliahnya atau kalau terpaksa Anda bisa magang di bulan September, Oktober, November, Desember itu ya berarti kan Anda harus ini ya mengatur jadwal dengan kuliahnya seperti saran tadi saya ya, nanti kalau ada kesulitan dengan pengaturan jadwal atau ada tumbukan atau mungkin ada kendala Pak saya ternyata nggak diizinkan kuliah sama tempat kerja prakteknya. Nah, nanti saya kasih solusi. Biasanya saya solusinya gini. Kamu ambil kuliahnya yang malam. Artinya gini, dosen datangnya di perkuliahan yang malam. Kalau dosennya sama. Tapi ini rata-rata kita itu dosennya masih sama sih ya. Karena berapa sih mahasiswa kita kan belum banyak ya. Jadi ya, ya sudah banyak tapi belum sebanyak yang kampus sebelah gitu ya. Kalau kampus sebelah itu antara dosen pagi dan dosen malam sudah beda. Nah, ini di tempat saya listriknya mati ya. Ini saya harus akhiri dulu ya. Karena ini nanti baterai saya tidak muat. Baik, saya akhiri dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, nanti bisa disambung dengan media apapun ya. Japri boleh WA atau mungkin menghadap langsung ya.
Mohon maaf Iya. sebelumnya karena Iya, listriknya Pak. mati, baterai saya tidak cukup. Boleh lift. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Oke, Pak.